semakin besarlah kecintaan kita kepada Nabi. Cobalah lihat Zainab, dia harus meninggalkan suaminya, bahkan dia harus mengirimkan harta yang paling berharga untuk menebus suaminya. Namun sewaktu datang perintah Islam, tak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan kafir, dia tinggalkan demi agamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, awak pun hendaklah seperti itu. Zainab ko anak Nabi yang perempuan yang paling gadang. Sewaktu Zainab adalah memasuki usia gadisnya, lalu datang seorang pemuda ke rumah Nabi SAW untuk meminangnya. Yang datang ko namanya Abul As bin Rabi'. Abul As namanya. Si Abul As ko? Abul As ko ibunya, bundanya, mamanya atau uminya beradik kakak jo Khadijah. Khadijah siapa? Istri Nabi. Abul As ko si ibunya, beradik kakak jo Khadijah. Lalu datanglah Abul As ke rumah Nabi menyampaikan hajatnya, ingin melamar Zainab. Lalu Nabi bermusyawarah dengan Khadijah. Setelah itu disampaikan oleh Nabi, tadi datang seorang pemuda, seorang laki-laki yang Abul Askulah dikenal dengan kebaikan akhlaknya, seorang pemuda yang sangat baik. Intinya laki-laki yang baiklah. Dan dia datang menyebutkan namamu wahai Zainab, ba'a kiro-kiro kata Nabi. Lalu Zainab ini diam. Itulah tanda perus itu setuju Pak ya. Maka Allah takdirkanlah Zainab menikah dengan Abul As. Dan dua orang anak Nabi yang perempuan, dua orang lain, Ruqayyah dan Ummul Kulsum, menikah jo anaknya Abu Lahab. Siapa suami Pak? Anak Abu Lahab. Bilanya menikah ke Pak? Baik Zainab atau Ruqayyah atau Ummul Kulsum, bilanya menikah sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi. Karena orang yang kemarin yang mengatakan Nabi isi menikah anaknya orang kafir. Subhanallah, Nabi katanya menikah anaknya dengan orang kafir. Padahal Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum menikah sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Dah. Lalu pada pernikahan itu Khadijah mempunyai sebuah kalung yang kalungku sangat berharga dan sangat dicintainya. Lalu dihadiahkanlah oleh Khadijah kalung tadi untuk Zainab. Dihadiahkanlah. Pernikahan antara Zainab dengan Abul As, Allah karuniakannya dua orang anak sepasang. Anak pertamanya Ali namanya, anak keduanya Umamah, Persi. Jadi Zainab punya dua anak, satu Ali dan Umamah. Siapa suami Zainab tadi Bu? Siapa? Abul As. Dah, Abul As itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Quraisy, orang Quraisy itu kebiasaannya berdagang. Ada dalam surat Quraisy kan? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Maka kebiasaan dari berdagang orang Quraisy itu kalau nyopai berdagang, biasanya baru balik kalau ndak 2 bulan, kalau ndak 3 bulan perjalanannya berdagang baru pulang. Pindah-pindah tuh. Beda dengan awak kini, pagi-pagi biko sore lah pulang. Mungkin paling lama sepekan, itu pun kalau keluar kota. Dahulu kalau lah pergi berdagang suaminya 2 bulan, 3 bulan baru pulang. Maka sewaktu Abul As pergi berdagang, maka waktu itulah turun wahyu kepada Nabi di gua apa Pak? Gua Hira.
Maka turunlah surah Al-Alaq. Itu pertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi. Diangkatlah Rasulullah jadi nabi. Maka Zainab dan anak-anak Nabi semuanya beriman kepada Nabi. Maka timbullah sebuah kegembiraan dalam hati Zainab. Inyo menunggu-nunggu suaminya pulang yang berdagang. Pas suaminya pulang, inyo ingin menyampaikan bahwasanya ayahnya diangkat jadi Nabi. Dan inyo ingin mengajak suaminya masuk Islam. Maka baliklah Abu al-As berdagang. Lalu keinginan yang besar, kegembiraan yang besar disampaikan oleh Zainab. Pulang suaminya. Setelah itu disampaikanlah bahwasanya ayahnya diangkat jadi Nabi. Lalu terkejutlah Abu al-As. Zainab mengatakan inilah mengikuti ajaran ayahnya atau inilah masuk Islam. Terkejut Abu al-As. Dan diajak oleh Zainab. Kata Abu al-As, bahasa awaknya Pak ya, bakut langsung saya masuk Islam. Kata Zainab, tidakkah engkau wahai suamiku tahu tentang ayahku, dia adalah seorang yang al-amin. Lalu kata Abu al-As, iya mau tahu ayahmu atau mertuamu adalah seorang yang al-amin, tapi ambo belum bisa masuk Islam. Batu ikulah penyebabnya paling banyak Pak. Disebut di Abu al-As, kalau masuk ambo Islam, biku ambo dicela di masyarakat, kanunya termasuk tokoh orang elok, tokoh masyarakat. Biku disebut meninggalkan ajaran nenek moyang, dan bahkan biku ambo disebut adalah seorang suami yang takut ke istri. Bakuk meritu istrinya lah masuk Islam mah, suaminya masuk no, itu dia takut di istri mah, maka masuk Islamnya. Akhirnya Abu al-As tidak jadi masuk Islam. Namun Abu al-As seorang pemuda, seorang laki-laki, seorang suami yang sangat baik. Dia menghargai dan membolehkan istrinya masuk Islam. Maka pada waktu itulah Bapak Ibu, mulailah Nabi SAW berdakwah. Berdakwah yang kita kenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi berdakwah kepada karib kerabatnya, keluarga-keluarga dekatnya. Mulailah ujian, mulailah cobaan. Bahkan salah satu cobaan yang berat dialami oleh Nabi SAW selama berdakwah di Mekah adalah Abu Lahab diperintahkan kepada dua orang anaknya ceraikan Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Siapa tadi itu Pak? Ruqayyah Ummul Kulsum itu siapa? Anak Nabi. Kalau saking bencinya Abu Lahab ceraikan anak Muhammad tu, Ruqayyah dan Ummul Kulsum ceraikan. Bakir kalau Pak sebagai ayah, dua orang anak wak menjandul langsung datang ke rumah. Itu di antara ujian Nabi. Bukan hanya di situ ndak, masih banyak ujian. Bahkan Amr As itu didatangi oleh orang-orang Quraisy, suku-sukunya, untuk diperintahkan ceraikan Zainab. Bahkan dijanjikan, kalau engkau ya Abul As ingin dapat istri yang lebih cantik pada Zainab, kami carikan. Pokoknya pisahkannya, ceraikannya. Karena agamanya keluar dari ajaran moyang. Kalau engkau ingin cari istri yang lebih kaya, yang lebih cantik daripada Zainab, kami carikan. Begitulah beratnya ujian Nabi SAW. Belum lagi dihina oleh sukunya, ikut pamannya sendiri ya, disuruh menceraikan, ceraikan Zainab, ceraikan Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Lalu ceraikan. Dan akhirnya Nabi senang, karena Abu Lahab termasuk keluarga yang sangat kasar. Lalu Abu As mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Lalu Bapak Ibu, azani Allah hukum jami'an. Di saat Nabi terus berdakwah, dan keluarga Nabi saking dimusuhi, dan Zainab, dia sering datang ke rumah ibunya. Siapa ibunya Pak? Khadijah. Berjalanlah waktu sewaktu Nabi berdakwah, Allah takdirkan Khadijah dan paman Nabi siapa Pak? Abu Talib meninggalnya.
Sewaktu Nabi lah meninggal istrinya dan pamannya, lalu setelah itu Nabi Isra Mi'rajkan, dan itu juga berat bagi Zainab. Berjalanlah waktu, Nabi terus berdakwah. Karena semakin kuatnya, semakin kerasnya siksaan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada kaum muslimin, akhirnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Itulah dimulai dengan kalender Islam tahun Hijriyah. Dah, pindah Nabi. Lalu Zainab minta izin kepada Nabi agar tinggal di Mekah bersama suaminya. Lalu Nabi izinkan. Pertanyaan Mbak, coba jawab Bapak-bapak. Mbak kok Nabi masih membolehkan Zainab tinggal sarumah jo Abul As? Padahal Zainab Islam, Abul As kafir. Mbak kok boleh Pak? Ada yang tahu? Oke, barakallahu fiik. Kenapa Pak? Karena ayat belum turun larangan menikah seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang kafir. Belum ada ayatnya lagi dah. Yang ada waktu itu masih dakwah untuk tauhid dan solat. Belum ada perintah, belum ada larangan tak boleh menikah seorang muslim dengan kafir, belum ada lagi dah. Maka dibolehkan oleh Nabi. Maka pindahlah Nabi dari Mekah ke 2 tahun Nabi di Madinah. Tahun keberapa tu? 2 Hijriah lah kan? Iya kan? 2 sampai 2 Hijriah. Tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar. Perang apa Bu? Perang Badar. Perang Badar itu antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Kaum muslimin siapa mimpin, Mbak? Nabi SAW pemimpin besarnya lah. Maka Abul As ini ikutlah perang. Abul As itu siapa tadi Pak? Suami Zainab kan. Kini minantu pai parang melawan mintuo. Subhanallah. Mbak kira-kira yang dirasakan Zainab tu Pak. Suaminya pai parang, yang kadilawan itu ayahnya. Antara bahagia dan sedih. Bako bahagianya Islamlah mulai berkembang. Sedihnya takut terbunuh ayahnya biko atau terbunuh suaminya. Bara-bariknya yang dialami oleh Zainab. Lalu terjadilah perperangan. Maka setelah terjadi perperangan, Zainab pun mencari informasi siapa yang menang. Allah takdirkan perang Badar, siapa yang menang? Siapa? Kaum muslimin. Maka sewaktu Zainab mendengar yang menang tu orang Islam, kaum muslimin langsung sujud syukur. Langsung sujud syukur. Terdengar kaum muslimin yang menang. Setelah itu barunya bertanya, mencari berita tentang suaminya. Siapa suami tadi Pak? Abul As. Kiranya suaminya kok ditawan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah hendak meninggalnya. Ditawan oleh kaum muslimin. Maka orang-orang kafir Quraisy yang kalah dalam perang Badar lah lari balik ke Makkah. Makanya lari balik ke Makkah mengumpulkan harta, uang untuk menebus karib kerabatnya yang kena tawan. Yang ditawan oleh kaum muslimin. Sewaktu Zainab lah tahu suaminya sedang ditawan oleh kaum muslimin, maka dia kumpulkanlah semua hartanya yang dia miliki untuk menebus suaminya. Dikumpulkan semua hartanya, lalu sampai harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Abul As tadi, oleh Zainab. Sebuah benda yang paling berharga yang dia miliki adalah kalung yang diberikan oleh ibunya. Dia kumpulkan hartanya, lalu dia ambil kalung yang paling berharga untuk suami yang paling dia cintai. Setelah itu disuruhlah adik dari Abul As, namanya Ammar bin Rabi'. Abul As punya adik, nama adiknya Ammar bin Rabi'.
minta tolong kepada Amr bin Rabi' untuk membawa harta untuk menebus suaminya atau abang dari Amr bin Rabi'. Maka sampailah Amr bin Rabi' ke Madinah. Lalu setelah itu dia memberikan harta tebusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima harta tebusan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung. Lalu Nabi bertanya, "Ini harta tebusan siapa?" Maka dijawab oleh Amr bin Rabi', "Ini harta tebusan untuk Ammar bin As." Kalung ini dari siapa? Dari Zainab. Waktu itulah Nabi SAW sampai menangis karena dia teringat itu adalah kalung yang paling dicintai oleh Khadijah. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Jika kalian mengambil harta tebusan Ammar bin As ini, itu boleh, itu hak kalian, dibolehkan dalam Islam. Namun apa kata Nabi? Namun saya lebih menyukai, saya lebih mencintai jika kalian tidak mengambil harta tebusan Ammar bin As. Bebaskanlah dia, kembalikan harta tebusan. Karena dalam harta tebusan itu ada kalung dari Khadijah. Akhirnya sahabat menyetujui dan dibebaskanlah Ammar bin As oleh kaum muslimin. Sewaktu akan berangkat balik ke Mekah, Nabi membisikkan kepada Ammar bin As, membisikkan sesuatu kepada Ammar bin As. Lalu Ammar bin As mengangguk, tanda setuju. Lalu sampailah Ammar bin As ke Mekah, maka sangat senang hati Zainab. Namun setelah itu Ammar bin As mengatakan, "Saya datang ke sini dan harus ada yang pergi." Lalu apa kata Zainab? "Kenapa harus pergi? Apakah mau berjualan kembali? Apakah mau berdagang kembali?" Lalu Ammar bin As mengatakan, "Ayahmu membisikkan sesuatu kepadaku, bahwasanya engkau wahai Zainab harus pergi dari Mekah." Kenapa? Karena ayat Al-Quran telah turun dalam surah Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'min." Tak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Lalu Zainab tetap merayu suaminya, "Berarti kalau saya keluar dari Mekah, kamu kan yang mengantarkan saya keluar dari Mekah?" Apa kata Ammar As? "Adik saya akan mengantarkanmu," yaitu Amr bin Rabi'. Maka di siang hari Zainab dibawa oleh Amr bin Rabi' keluar dari Mekah. Itu di tengah siang hari, tengah siang bolong, lewat di depan tentara orang-orang kafir Quraisy. Maka kafir Quraisy mengganggu dan bahkan sampai Zainab sampai dia terluka oleh gangguan atau siksaan yang diberikan oleh kafir Quraisy. Onta yang dinaikinya kan biasa onta kan, ada pondok titik di atasnya kan. Onta Zainab terluka dan sampai Zainab tu keguguran, dia nyusrah hamil Pak. Lalu sewaktu terjadi perkelahian, yang membawa Zainab ku Ammar bin Rabi' dan Kinanah selagi tak salah. Lalu apa kata Ammar bin Rabi'? Siapa yang mencoba mengganggu kakak iparnya akan berperang dengan dia. Kafir Quraisy nak takut doh, bako nak takut. Kanunya serang nyanyi baru siap parang, baru kalah parang baru. Kini lewatlah nak Nabi. Akhirnya terjadi peperangan. Yang kedua, perkelahian. Maka datanglah Abu Sufyan melarai antara perkelahian Ammar bin Rabi' dengan kafir Quraisy. Dilarai oleh Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, "Kalau yo kamu mau anak Nabi kok janganlah siang-siang bolong mereka. Janganlah di depan kami. Iko kami serangi-angi orang siap parang baru lewat di depan kami. Malam-malam hari lah keluar." Maka dibawalah Zainab pulang, dirawat dulu. Nanti pas malam hari
Sewaktu kondisinya lah pulih, baru dibawa keluar Madinah. Allah takdirkan antara Zainab dengan Amr Asko berpisah selama 6 tahun. 6 tahun lamanya Zainab ku tinggal di Madinah. Dan Amr As kerajaan dari Pak berdagangan. Ini tetap berdagang. Pada tahun ke-8 Hijriah, Amr As berdagang ke Syam. Dah. Ini mau pulang dari Syam ke Mekah. Kalau dari Syam ke Mekah harus lewat Madinah. Sedangkan di Madinah kau pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin. Maka lewatlah Amr Asko ke pinggir-pinggir Madinah. Takut ada tangkap dengan 170 orang rombongan kafilah dagangnya. Dan sampai di pinggir Madinah dihadang oleh pasukan kaum muslimin. Maka diambillah seluruh harta tadi. Dan ditangkap yang ikut, dan Amr Asko kaburnya bebas Pak, nak tertangkap orang. Akhirnya Abul As inyo menyelamatkan dirinya dan tinggalnya di Madinah. Dan disitulah inyo mencari informasi di mana Zainab ku tinggal. Zainab siapa tadi Pak? Istrinya kan. Dicari informasi di mana Zainab ku tinggal. Dicari, pada malam hari diketuklah pintu Zainab. Sewaktu kedatangannya, Masya Allah, luar biasa yang dirasakan oleh Zainab, kebahagiaan. Inya berpikir suaminya datang untuk masuk Islam. Apa kata orang Abul As? Ambo datang bukan masuk Islam, namun saya meminta perlindungan karena kafilah dagang kami dicegat oleh kaum muslimin di pinggir kota Madinah. Seluruh harta saya diambil semuanya. Maka besok hari waktu solat subuh, siap subuh, masuklah Zainab ke Masjid Nabawi. Karena masjid kan gelap dulu kan, tidak ada lampu mereka. Lalu Zainab berkata, wahai kaum muslimin, saya menjamin keselamatan, memberikan jaminan atas Abul As. Jangan ada satupun yang mengganggunya. Lalu apa kata Nabi? Nabi terang, adakah engkau wahai para sahabat mendengar suara seseorang yang berbicara? Ada ya Rasulullah. Lalu dilihat oleh para sahabat, kiranya Zainab. Lalu setelah itu Nabi bertanya kepada Zainab, apa gerangan wahai Zainab? Lalu Zainab menceritakan bahwasanya di malam hari datang Abul As ke rumahnya. Dia mengadu dan memohon perlindungan karena hartanya dirampas oleh kaum muslimin. Dia minta perlindungan dan keamanan. Lalu saya memberikan jaminan keamanan atasnya, dan itu dibolehkan dalam Islam. Setelah itu dia meminta seluruh hartanya dikembalikan. Maka waktu itulah Nabi dan dengan para sahabat bermusyawarah, jika seandainya engkau wahai para sahabat mengembalikan semua harta tadi yang diambil dari kafir Quraisy tadi, saya lebih menyukainya, kata Nabi SAW. Maka sahabat mengembalikan semua harta yang diambil dari Quraisy tadi, lengkap semuanya. Sebelum pulang, para sahabat berpesan kepada Abul As, mengajak masuk Islam lah. Namun Abul As tetap dia belum masuk Islam. Lalu dia berangkat pulang dan membawa semua harta yang dia miliki dari hasil perdagangan dan dikembalikan murni oleh kaum muslimin semuanya. Sampainya di Mekah, dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada menitipkan uang baginya, dititipkan lalu dikembalikan, atau ada uang-uang yang dititipkan yang dipinjam semuanya dikembalikan. Setelah itu Abul As berkata, wahai Quraisy, apakah masih ada harta yang tertinggal sama saya? Maksudnya harta-harta titipan. Ada nak piti-piti bapak ibu, harta-harta bapak ibu yang berbacik lah? Tidak ada. Maka setelah itulah Abul As bersyahadat di depan kafir Quraisy. Saksikanlah wahai kafir Quraisy, hari ini saya bersyahadat,
saya masuk Islam bukan karena harta. Namun cobalah lihat bagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sewaktunya ditahan dibebaskan, sewaktu hartanya diambil diberikan seluruhnya, dan tidak ada perlakuan jahat yang diberikan oleh kaum muslimin. Dan lihatlah bagaimana Islam memuliakan para tawanannya. Bapak Ibu azanillahu jami'an. Setelah itu Abul As datang ke Madinah. Itu masih perjanjian Hudaybiyah, Pak. Dan ini datang ke Madinah bukan sebagai tawanan, tapi sebagai laki-laki yang merdeka. Datangnya ke Madinah, ditemuinya Nabi SAW, lalu dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah setelah saya bersyahadat, saya boleh lagi berkumpul dengan istri dan anak saya, yaitu Zainab?" Apakah Nabi membolehkan karena dia sudah masuk Islam. Berjalan setahun Bapak Ibu, meninggallah Zainab. Kenapa meninggal? Karena bekas sakit yang dialami dulu sewaktu keguguran, perlakuan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, akhirnya dia meninggal. Para ulama mengatakan setahun setelah itu kalau tidak salah Abul As juga meninggal. Bapak Ibu azanillahu jami'an. Kalau kita lihat sejarahnya, subhanallah, bagaimana besarnya perjuangan Nabi. Lalu Zainab, berat-beratnya yang dialami oleh Nabi SAW. Semakin banyak mengenal perjuangan para Nabi dan para sahabat, semakin besarlah kecintaan kita kepada Nabi. Cobalah lihat Zainab, dia harus meninggalkan suaminya, bahkan dia harus mengirimkan harta yang paling berharga untuk menebus suaminya. Namun sewaktu datang perintah Islam, tak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan kafir, dia tinggalkan demi agamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, awak pun rela seperti itu.